Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Halo sahabat Green, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Budi Iswanto kembali menyapa Anda di program Fotosintesis. Tentunya fotosintesis ini hadir setiap minggunya untuk menyajikan informasi-informasi serta obrolan seru bersama narasumber yang sudah kita siapkan nih untuk berbagi cerita kepada sahabat Green. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menemani Anda dan juga mendengarkan kami melalui www.greenradioline.id. Dan juga yang mendengarkan kami melalui live streaming juga dan juga di YouTube kami, di YouTube Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Nah, kalau misalnya sahabat Green suka mendengarkan ataupun juga menyaksikan fotosintesis, pastinya juga sudah tahu nih buat yang mendengarkan di YouTube, mungkin juga udah dengar ataupun baca dari judulnya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan salah seorang fotografer landscape nature yang murni nih. Ini agak apa ya? Sesuatu yang baru juga mungkin bagi saya dan juga buat sahabat Green. Kita pengen tahu gimana apa namanya ya, penjelasan soal fotografer ataupun fotografi landscape ini langsung dari orangnya. Buat sahabat Green mungkin juga barangkali sudah pernah menyaksikan atau juga menikmati karya-karyanya yang ada di sosial media, di internet atau mungkin di berbagai media-media yang juga menampilkan karya-karyanya. Di saat ini kita sudah bersama dengan Bang Gary Bastara nih, salah seorang fotografi landscape. Halo Bang Gary. Halo. Iya. Gimana kabar gue? Kabar baik, alhamdulillah. Kalau Bang Gary gimana nih Bang? Ya, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Iya. Bang Gary ini adalah salah seorang fotografer yang mungkin sahabat Gen bisa lihat karya-karyanya di @GaryBastara. Langsung aja di sana banyak karya-karya dari Bang Gary yang merupakan fotografinya itu cenderungnya ke landscape nih. Bener ya Bang ya? Oke, landscape. Nature. Landscape sama ya nature. Oke. Mungkin di awal ini boleh Bang Gary sampaikan sedikit apa sih fotografi landscape nature ini buat sahabat Green mungkin yang belum tahu atau mungkin udah secara tidak sengaja moto-moto juga tapi belum tahu alirannya seperti apa nih. Silakan Bang Gary. Ya, jadi moto landscape itu sebenarnya ya seru banget ya karena kita tuh bisa bersahabat dengan keadaan sama alam ya, sama kondisi alam. Kadang juga moto landscape juga nggak harus yang bagus-bagus, pemandangan yang bagus-bagus. Kadang kita juga sebagai landscape photographer juga ketemu sama alam yang sedang tidak bersahabat, misalkan mendung, hujan, angin kencang, laut lagi tides-nya tinggi. Iya. Itu juga banyak rintangan sebenarnya. Jadi foto-foto yang sudah jadi itu mungkin alam-alam yang kebetulan saat itu lagi bersahabat. Tapi sebenarnya di balik itu untuk fotografer landscape tuh sebenarnya lebih banyak lagi nemuin hal-hal yang nggak sebagus itu di spotnya gitu loh. Itu serunya di situ. Kadang juga ketemu sama hutan yang lebat sampai akhirnya kita nggak sampai ke tujuan situ gitu loh. Kadang ada rintangan akhirnya momennya hilang. Kadang kan kita kan kejar matahari kan, matahari turun, cahaya turun jam berapa, jam 4, jam 5, tapi sampai di sana ternyata sudah gelap karena rintangan banyak di jalan. Terus kedua, kita berharap dari tempat berangkat bagus sampai di lokasi juga ternyata awannya penuh, banyak, dan gelap gitu loh. Jadinya kita juga agak sulit juga. Jadi fotografer landscape tuh unik aja gitu loh. Jadi banyak cara lain lah untuk bisa ke spot, cari waktunya, terus perhitungan tides-nya. Kadang kalau kita moto malam, night shoot ya, kita bisa night shoot itu juga kita mesti ada perhitungan kapan bintang berada di langit, pada saat ini bulannya kapan. Itu ada juga kita perhitungannya. Bulannya kapan. Terus kalau kita moto bintang juga bawahnya misalkan daratan, itu masih aman. Tapi kalau bawahnya laut, pada saat kita moto bintang, lautnya lagi naik nggak airnya? Kalau airnya lagi naik, kita jangan moto di laut situ karena kemungkinan nanti kamera kita juga akan
bahaya juga. Bahaya juga ya, sama mungkin kalau ombak datang juga akan bahaya juga buat diri kita. Pernah kejadian juga temen juga kayak gitu, kameranya moto malam, moto Star Trail gitu, jadi bintangnya bisa jalan gitu, kameranya ditinggal, airnya naik, Waduh. kameranya kecemplung. Aduh, itu yang kayaknya mungkin Gitu. Ya mungkin sebagian orang coba menikmati hasilnya tanpa tahu kesulitan dari gitu. si pengguna atau serunya di situ. Tantangannya justru di situ. Oke. Moto landscape tuh. Tapi penasaran juga nih Bang Budi, buat sahabat Green juga, Bang Gary ini kan sudah banyak fotonya tuh di @garybastara tadi. Itu Abang mulai motret itu sejak tahun berapa, dan juga mungkin tertarik di fotografi landscape nature ini udah di tahun keberapa nih, atau mulainya itu karena apa gitu Bang? Ya, tertariknya sih di tahun 2000. Sebenarnya kalau tertarik sih sudah lama ya, sudah sejak lama, mungkin 10 tahun yang lalu mungkin sudah tertarik yang namanya foto alam, karena dulu kita kan suka kayak punya handphone apa segala macam foto alam, tapi kan kita nggak tahu gimana cara pakainya secara profesional tuh bagaimana gitu loh. Ternyata kesininya baru bisa punya kamera itu tahun 2017. Oh, oke. Karena ya baru bisa punya kamera 2017, tapi nggak tahu cara makainya gimana. Akhirnya semua pokoknya kamera kita beli aja, mau drone, yang penting punya dulu. Kalau saya tuh yang penting punya dulu. Masalah bisa atau enggak, ntar belajarnya seiring waktu pasti bisa. Mikirnya gitu, mikirnya kayak gitu. Akhirnya karena main drone aja tinggal terbangin, oh iya bagus, oh alam dari atas bagus, tapi kok nggak pernah foto alam dari bawah pakai kamera. Akhirnya tahun 2018 baru nyoba untuk pertama kali foto landscape. 2018 awal ya, kurang lebih udah 3 tahun lah ya. 3 tahun, oke. 3 tahun. Berarti 3 tahun itu mulai Abang fokuskan ke landscape-nya gitu ya? Landscape, ya landscape. Oke. Kalau boleh, gimana Bang? Di landscape sendiri juga nggak harus land, nggak harus daratan ya. Jadi landscape itu ada namanya seascape, laut ya. Ada namanya laut, kita foto laut. Ada juga yang namanya woodland. Woodland itu kita foto di dalam kayak hutan, tapi mungkin ada air terjun. Itu juga ada. Tapi mungkin bukan air terjunnya yang jadi fokus, yang jadi point of interest tapi mungkin pohon-pohonnya. Ada juga yang air terjun. Jadi kita ada air terjun itu kita masuk hutan. Iya. Jadi landscape itu tuh banyak, mulai dari ya pegunungan, land, laut, hutan pun juga termasuk nature gitu loh. Jadi apapun berkaitan dengan landscape, ya itu masuk, menurut saya itu masuk kategori landscape. Landscape foto ya. Oke. Boleh tahu Bang Gary itu dari ketertarikannya di landscape itu kan mungkin awalnya untuk konsumsi pribadi, atau mungkin hanya untuk karya yang ya untuk koleksi pribadi juga. Sejauh ini itu Abang gunakan untuk mungkin kaitannya sama profesi Abang, atau mungkin juga sebagai satu kegiatan yang ditekuni secara profesional sekarang ini Bang Gary untuk landscape sendiri? Nah, itu yang benar. Itu yang benar, suatu kegiatan yang ditekuni secara profesional. Jadi gue tuh punya referensi dari beberapa fotografer landscape dunia ya, yang kita sudah pelajari, bahwa bagaimana cara kita melihat sunset, bagaimana cara kita melihat sunrise secara profesional. Gitu. Jadi itulah yang membuat kita, walaupun itu cuman hobi aja bagi saya, hobi senang-senang, cuman bagaimana cara kita memprofesionalkan cara kita melihat alam, itu aja sih. Artinya sekarang berarti itu sudah bekerja sama mungkin dengan satu media, atau mungkin karya-karya Abang tuh Abang salurkan ke satu tempat untuk dipublish, atau mungkin hanya di Instagram Abang aja nih sekarang ini Bang? Ya, hanya ada Instagram, ada Facebook juga ada. Di Facebook juga gue ikut beberapa banyak grup. Terus kemudian ada juga di grup komunitas fotografi
dunia ya, apa kan ada tuh 500 px kan, ada juga situ ngumpul semua di 500 px. Ya Instagram juga itu aja. Cuma itu aja sih sebenarnya. Kalau biasanya ada ini nih, ada nyangkut-nyangkutnya ketika hobi dan juga pekerjaan seorang fotografer nih. Kalau abang sendiri latar belakang kerjaannya apa nih bang? Apa ada kaitannya sama karya-karya yang abang buat di fotografi landscape ini atau gimana? Nggak ada, cuman dulu kan senangnya mikirnya gimana caranya kalau mau main foto landscape itu ya harus jadi fotografer beneran gitu loh. Harus, jadi jangan setengah-setengah. Ya udah, jadi kalau orang bilangnya oh ini seorang fotografer, ya gue sih fine aja kalau dibilang itu adalah kita seorang fotografer ya, karena memang kita bertujuan untuk bagaimana cara membuat itu secara profesional sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang fotografer landscape ya nggak apa-apa. Gue juga seorang fotografer landscape, istilahnya seperti itu. Dan ini kalau tadi Budi lihat dan sahabat Green juga lihat di Instagramnya Abang Gary juga, itu abang foto dari berbagai tempat yang beda-beda ya. Ada yang di Indonesia, di berbagai daerah juga, ada juga yang sampai ke luar negeri. Berarti itu abang spend waktu dan juga untuk memang khusus menuju ke sana, atau mungkin waktu itu ada pekerjaan atau ada keperluan lain sekalian hunting nih bang, karena kadang-kadang ada yang gitu kan? Khusus untuk motret. Ada hanya sebagian kecil, misalkan ada kegiatan apa gitu ya, mungkin sama diajak sama rekan kerja di tempat lain, tapi kebetulan spotnya itu ada laut misalkan atau ada gunung, ya sekalian aja lah bawa kamera kita ke sana, padahal tujuannya memang bukan untuk moto, tapi ya kira-kira kita menyisakan waktu beberapa hari untuk pulang lagi kembali ke Jakarta. Karena gue tinggal di Jakarta, jadi kita motret dulu. Nah, semua waktu itu gue jalanin selama 3 tahun. Dan itu 3 tahun itu sepertinya nonstop ya, hanya akhir tahun 2020 aja karena memang kondisi cuaca kayak tadi, perhitungan air lautnya mulai dari November 2020 sampai hari ini, sampai Januari itu masih tinggi. Karena Laut Selatan, kita kan di Indonesia ini kan patokannya Laut Selatan. Laut Selatan kan ombaknya juga kan kencang, apa segala macam. Jadi kita bisa bermain berbagai macam teknik motret. Karena di dalam landscape itu ada gimana kita motret motion, motret long exposure. Nah, long exposure sama motion itu sama-sama mirip, cuman ada yang kayaknya airnya tuh kayak kapas gitu loh, halus lembut. Itu memang kita butuh juga keadaan air yang sesuai. Jadi kalau sekarang ini suasana sekarang ini, kalau kita motret ke Laut Selatan itu agak tinggi sekarang Laut Selatan. Mungkin kalau kondisi sunrise itu mungkin masih bisa. Sunrise, cuman persoalannya adalah kalau sunrise itu kan kita mesti datang gelap hari. Iya. Baru kita tunggu sampai matahari naik. Berbeda dengan sunset. Kalau sunset kita datang tuh udah terang, nunggu sampai gelap. Jadi kita enak datangnya tuh kita bisa lihat keadaan. Tapi kalau sunrise kita datang, kalau spotnya baru kita nggak tahu kita mau moto di mana spotnya. Terus iya benar. Posisinya matahari cahayanya jatuh di mana kita belum tahu. Nah, tapi memang laut bisa surut kalau saat-saat ini. Laut Selatan itu masih bisa surut untuk bulan-bulan sekarang. Jadi sekarang ini kita dari 3 tahun itu mungkin baru berhenti itu sejak November 2020 ini. Lagi tunggu keadaan laut. Tapi cuaca juga ya, gunung juga gitu berkabut segala macam. Tapi yang perkirakan itu di Maret mulai aman tuh kita untuk coba lagi hunting lagi. Oh gitu. Pastinya selain cuaca itu juga suasana pandemi ini juga belakangan jadi penghalang juga ya Bang ya? Ya awalnya iya, tapi ketika sudah ada kelonggaran soal PSBB sudah dilonggarkan, kan kita bisa rapid test, terus kita bisa pergi ke kota-kota dengan menggunakan dokumen rapid test. Jadi itu sebenarnya nggak jadi masalah sih sebenarnya. Makin kesini jadi bisa dicari solusinya juga ya Bang? Iya. Ini aku tertarik waktu Abang bilang kayak punya kesulitan tersendiri nih si landscape fotografer ini.
bisa Abang ceritakan mungkin dari sejauh 3 tahun ke belakang, Abang menggeluti fotografer ini ataupun melaksanakan pada hari eksekusinya, itu step by step-nya apa yang harus Abang lakukan? Mungkin dari risetnya atau mungkin perlengkapan yang akan Abang siapkan nih. Itu gimana tuh Bang? Iya, untuk awalnya sih, kalau mau serius yang tadi kita bicarakan, kita mau melihat alam secara profesional itu dengan kamera kita itu ya, yang pertama kita harus punya gear-nya. Kalau kita nggak punya gear-nya ya kita minjem juga nggak apa-apa. Minjem. Jadi kita sebenarnya nggak harus beli ya, karena kan kalau beli kan buat teman-teman yang mungkin masih nabung kan belum bisa saat itu, tapi itu bisa lakukan kalau kita minjem dulu, nggak apa-apa pinjam. Cuman ya hati-hati kalau main di laut, bisa rendam tuh. Kamera saya udah 3 habis. Kamera kita udah 3 habis kena air laut tuh. Iya, servis sudah kena ombak apa segala macam, karena mungkin kurang hati-hati juga yang pertama, tapi yang kedua mungkin kita sudah tahu tapi ternyata ya. Itu yang kedua gimana? Udah tahu tapi tetap masih nyoba ya, Bang? Iya, udah tahu tapi masih nyoba, tapi ya mau tahu ya seberapa bagus sih kalau kita main angle-nya di bawah ada air laut, tapi ternyata eksperimen itu ya berhasil, tapi karyanya berhasil, maksudnya fotonya berhasil, tapi ya resikonya adalah kamera kita rusak, tapi kita dapat fotonya gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah itu untuk mulai itu kita harus temuin orang-orang, kalau mau agak cepet ya, kita harus temuin sama senior landscape photographer, supaya kita bisa ambil, kalau dalam arti kata, kalau gua sih senang mencuri. Nah, mencuri ini maksudnya itu mencuri ilmunya mereka. Mencuri ilmunya mereka itu semua yang menurut rasa taste-nya si orang itu siapa. Misalkan suka landscape fotonya si ini, suka landscape fotonya si ini. Datangin tuh orang, kontak tuh orang. Walaupun nggak kenal jangan malu-malu, telepon aja. Gua pun begitu, gua sama siapapun gue minta diajarin, kalau perlu kita sama-sama ke lokasi spot, minta tolong kayak gini, terus kalau perlu gue jemput aja ke rumahnya gitu loh, gue pulangin lagi kalau kita bisa ya, tapi kalau nggak bisa minta tolong lah apa adanya kita gitu. Tapi biasanya teman-teman senior tuh pasti mau lah bantu, karena mungkin dulunya mereka juga seperti itu gitu loh. Berarti itu pertama gear ya Bang ya? Next-nya nih Bang? Iya, pertama gear. Ya, next-nya adalah temuin tuh orang-orang yang bisa seperti itu tadi. Oke. Guru apa segala macam. Terus udah gitu, setelah kita udah punya gear, kita temuin sama guru-guru, ambil pengalaman, curi pengalamannya segala macam. Kita jangan malas untuk ke spot. Nah, spot itu kita kan punya effort. Ada spot yang gampang, ada spot yang sulit. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang biasanya tuh teman-teman yang punya trip, itu dia tuh yang punya foto trip ya, untuk kemana-mana teman-teman itu punya kategori gitu loh. Ada kategori yang standar, ada yang sedang, tingkat kesulitan spotnya, ada juga yang sulit. Contohnya kalau yang sulit itu mungkin ya gunung-gunung yang tinggi, kalau yang ya kayak misalkan Rinjani atau apa itu mungkin masuk kategori sulit. Tapi ada juga spot yang pantai, menuju ke pantainya itu perjalanannya itu bisa 2 jam 3 jam, dan itu rintangannya tuh jurang. Waduh. Nah, itu kategorinya masih medium tuh. Masih medium. Ada juga yang masih medium. Ada juga yang kategorinya standar, maksudnya yang biasa. Contohnya misalkan kayak kalau di Jakarta itu contohnya ada Ancol kayak gitu, itu juga bagus. Ada juga kalau misalkan di daerah Jawa Timur itu contohnya wisata Kelut misalkan, atau Bromo misalkan, itu simpel gitu loh. Jadi nggak perlu effort yang terlalu banyak. Kalau di daerah Sumatera itu, gue pernah ke Sumatera itu, Lampung ya. Di Pulau Sumatera itu Lampung. Lampung pernah, Medan, Aceh, Sabang pernah, Padang juga pernah. Gitu. Padang juga tuh bagus-bagus. Apalagi kalau kita ke Kelok 9 moto malam tuh, moto jalan Kelok 9-nya tuh bagus. Gitu loh. Itu juga ada. Itu juga bisa teman-teman coba di situ. Untuk teknik seperti apa ya, itu balik lagi. Sebelum kita ke spot itu kita harus ketemu dulu sama orang-orang yang bisa ngajarin gitu loh.
supaya kita cepat. Jadinya nggak terlalu otodidak, karena kalau terlalu otodidak belum tentu dia punya waktu banyak ke depannya gitu loh. Jadi manfaatin waktu, ketemu sama orang, pelajarin. Oke. Bahkan beberapa kali kita ngobrol juga di fotosintesis, teman-teman yang biasanya mau hunting ke satu daerah itu ngontak teman-teman fotografi yang ada di sana juga yang biasanya tahu referensi ya Bang ya. Bang Gary pun juga melakukan hal seperti itu ya, maksudnya tetap koordinasi atau juga sekedar bertanya. Itu wajib walaupun kita sudah hafal medannya, kita sudah tahu, setidaknya kita memberi kabar kepada teman yang istilahnya kita bilang bahwa dia yang punya kotanya gitu loh istilahnya. Istilahnya ini sama yang punya Jogja misalkan, yang sama yang punya Bali. Misalkan, nah itu walaupun kita sudah tahu spotnya tanpa mereka, kita juga tahu setidaknya kita silaturahmi lah, kita ajak mereka. Bahkan kan kita setelah motret kan pasti kan yang serunya adalah makan-makannya kan. Iya benar. Setelah motret kan makan-makannya, terus walaupun kita selesai makan, kita kan kembali ke mungkin ke penginapan, disitulah baru kita ngelihat hasilnya, foto sama-sama, itu serunya. Jujur aja selama kita motret landscape fotografer, gue sendiri nggak pernah nikmatin alam dengan mata sendiri. Kalau orang-orang traveler kan bisa nikmatin alam dengan matanya sendiri. Kalau kita dengan kamera kan. Dengan kamera. Pada saat matahari kondisi alam lagi bagus-bagusnya, kita nggak diem, justru kita berpikir gimana hitungannya yang bagus, gimana justru kita nggak pernah nikmatin alam secara yang sebenarnya, dalam arti yang sebenarnya. Cuma kita merasa kita mau menikmati alam secara profesional. Kenapa dibilang profesional? Kan ada profesi di situ. Profesinya sebagai apa? Sebagai fotografer. Ya udah, kalau secara profesional berarti secara fotografer, ya bagaimana caranya menikmati alam dari fotografi gitu loh. Nah, jadi itu kita menikmati alamnya itu di mana? Menikmati alamnya itu di kamar sebelum tidur. Dilihat lagi. Buka kamera hasilnya kayak gimana. Itu baru kita nikmatin alamnya di situ. Bahkan mungkin bukan pada saat. Iya, bukan pada saat itunya bukan pada saat sunsetnya kah, bukan pada saat sunrise-nya, bukan. Mungkin juga pas di rumah atau di kamar kayak Bang bilang tadi, pas lagi lihat-lihat, oh ternyata tadi ini ya, sunsetnya tuh kayak ngebentuk apa atau ada bayangan apa, baru apa detailnya di situ. Iya, benar. Itu tuh sahabat Green yang mungkin kejadian atau peristiwa yang kadang-kadang tidak terekspos juga karena hanya hasil karya yang udah bagus, presisi mungkin, atau gambarnya yang keindahan yang ditampilkan, tapi ada cerita di belakangnya. Nah, serunya di fotosintesis, kita juga ada sesi di mana kita melihat karya-karya yang biasanya sudah diekspos oleh narasumber kita. Ada yang dari sosial medianya, atau mungkin ada juga dari mungkin karya-karyanya sudah dimuat di berbagai media. Nah, di kesempatan kali ini kita akan lihat hasil-hasil foto dari Bang Gary Bastara. Sahabat Green bisa langsung lihat juga karyanya di Instagramnya Bang Gary di @GaryBastara. Di sana udah banyak nih ya. Kita bisa sambil cerita sedikit ya Bang, sambil kita share screen. Ini ceritanya apa dan mungkin pengambilannya di mana. Boleh minta juga nanti dari Abang yang paling ribet atau mungkin pada proses pengambilannya agak sulit karena banyak rintangan, itu yang mana nanti boleh diceritakan nih. Baiklah sahabat Green, ini kita udah lagi ada di Instagramnya Bang Gary Bastara. Sahabat Green bisa lihat juga di @Gary Bastara. Di sini ada beberapa karya-karya, kurang lebih ada 600 postingan ya dari belum 680-an ya. Belum set. Saya juga baru perhatiin. Gimana Bang? Saya juga baru perhatiin 680-an. Ternyata yang moto juga baru sadar kalau 600-an. Tapi tadi belum sempat sampai ke bawah. Tapi mungkin kita bisa agak ke bawah sedikit Bang. Postingan dari Bang Gary ini. Yang pertama itu yang terakhir dulu deh Bang. Kita lihat Bang. Yang terakhir kali di post. Sebelah kiri Bang. Iya. Nah ini boleh. Iya, oke. Ini gimana Bang? Itu di Kawah Ijen ya. Di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi waktu itu kita itu nanjak, karena itu kan ini diambilnya Oktober kemarin, baru-baru aja. Oh iya, masih anget ya? Masih anget-angetnya. Jadi Oktober kemarin terakhirlah kita nge-landscape gitu loh. November yang tadi kita bilang, November kita stop dulu karena kondisi
ke gunung sama laut tuh lagi kurang bersahabat. Nah, kenapa kita memutuskan Oktober terakhir? Yang pertama adalah kita masih bisa foto malam, foto night shoot tuh foto-foto bintang ya, Milky Way segala macam. Bisa lanjut juga foto sunrise-nya seperti ini, dan alhamdulillah kita bisa berhasil dapat cuaca yang lumayan bagus ya, maksudnya cuaca yang bagus di Kawah Ijen, di puncak Kawah Ijen. Nah, Kawah Ijen ini perjalanannya tuh naik ke atasnya aja bisa 2,5 jam. Naik ke atasnya 2,5 jam. Tapi kalau nggak bawa kamera, nggak bawa apa-apa sih ya bisa ya. Tapi kan kalau kita bawa tas kamera, udah berat segala macam, itu perjalanannya bisa sampai 2,5 jam sampai 3 jam karena nanjak terus. Memang bisa kita pakai jasa porter ya, cuman ya teman-teman harus ada high cost lagi tambahan untuk bayar porter, jasa yang bawain barang gitu. Ya, dan ini lokasinya sih nggak sulit, cuman yang penting bisa naik ke sana ke puncak itu posisinya harus sebelum sunrise. Ini foto sunrise. Ini oke. Foto jam 5 pagi nih. Jam 5 pagi. Jam setengah 6. Setengah 6 ya. Oke. Setengah 6. Berarti berangkatnya udah kalau 2 jaman sekitaran jam setengah 4-an ya Bang ya? Setengah jam. Iya, jam 3 kurang. Ya. Oke. Iya, sama istirahat. Sampai di atas itu kan masih gelap. Nah, tapi bisalah kalau masih gelap, kalau kita punya kamera yang ya agak ada dynamic range-nya tinggi juga, yang high end juga, itu mungkin dia walaupun gelap kita mainin long exposure berapa detik lebih lama dia akan terang juga gitu. Ya. Tapi biasanya kan kalau mungkin teman-teman tunggu aja agak cahaya sedikit terang baru mulai, nggak apa-apa. Ini juga kan cuacanya gelap nih, masih gelap ini. Cuman bisa terang itu karena kita maininnya long exposure. Jadi dia kamera itu ngumpulin cahaya di kamera, akhirnya diolah, akhirnya menjadi terang gitu loh. Terang, betul. Dan padahal sebenarnya pada saat itu masih gelap. Ini juga tadi sempat kita cerita dengan Bang Gary juga sebelum on air bahwa ini pengambilannya menggunakan cahaya murni dari alam ya Bang ya, atau cahaya alam langsung tanpa bantuan. Maksudnya kayak kalau di studio bisa lighting dan lain sebagainya. Ini keren seperti ini nih sahabat Green, bisa memunculkan keindahan alam secara natural. Itu tadi di situ ada kesulitan nggak Bang di pengambilannya Bang? Ya, kesulitannya sebenarnya ya masing-masing spot, masing-masing ini punya kesulitan sendiri. Yang pertama pasti kan cuaca. Kalau cuaca yang sudah bagus, kita harus menentukan yang mana titiknya yang kita harus foto, misalkan angle. Terus kameranya bagaimana, mau kamera orientasinya mau potret atau landscape. Pada saat yang foto yang pertama tadi ini, yang Kawah Ijen, itu kita juga harus memutuskan mau pakai lensa berapa, terus hitungannya berapa, speednya berapa, bukaannya berapa, ISO-nya berapa, itu juga pada saat itu harus menentukan. Jadi mungkin nggak shoot pertama, tapi coba-coba dulu. Shoot pertama gagal nih, kurang bagus, coba lagi. Nah, akhirnya dapat yang bagus angle. Ini Bang, kita udah agak-agak ke bawah nih sahabat Green, bisa lihat juga dari beberapa foto-foto ini kan banyakan alam Bang. Yang paling susah dan mungkin punya cerita sendiri bagi Bang Gary ketika proses pengambilannya yang mana nih Bang? Ini ada pasirnya. Yang susah tuh ini coba di atas. Atas lagi. Stop. Ini sebelah kiri. Sebelah stop. Kiri. Stop. Sini. Bawah lagi. Bawah dikit. Bawah lagi. Nah, ini yang kiri nih. Yang ini nih. Stop. Ya, ini. Oke. Itu unik tuh. Itu di Lampung. Oh, ini Lampung. Oke. Tempat Lampung. Saya dari Lampung. Oh, iya, tempatnya dari Lampung ya. Itu kan ada keterangannya dari Lampung ya. Itu kita moto di situ ombaknya besar. Jadi rintangannya sulit. Nah, itu coba perhatikan yang ada ombak di belakang, yang di bagian belakang batu, di batu belakang itu kan ada ombak. Yang ini ya, stop. Ini itu kan ada ombak, terus di bawah ombaknya kan juga sedang mengaung lah. Suasananya sangat adventure karena. Sorry Bang, kayaknya mic-nya kejauhan. Ya, kita mau nunjukin suasananya itu suasana adventure. Karena lautnya itu lautnya itu ombaknya sedang lagi ngamuk lah gitu loh. Jadi suasana adventure-nya
maunya dapat gitu loh. Jadi di sini tuh sulit karena kalau kita nggak kuat-kuat juga, kita punya daya tahan tripod segala macam, bisa ke bawah ombak, sama orang-orangnya ke bawah ombak, karena beberapa orang juga di sini sudah pernah ada yang jatuh gitu loh, ke bawah ombak, bahkan sama kamera-kameranya juga habis gitu loh. Iya, karena spotnya juga lumayan ekstrim dan berbahaya. Ini tepatnya nama pantai. Kalau mau cek aja, ketik aja di Google Pantai Gigi Hiu Lampung, pasti keluarnya ini. Keluarnya ini ya. Tapi ombaknya dahsyat banget. Oh, iya, udah ada batu-batu. Berarti abang ini ngambilnya di ini ya, maksudnya bukan di darat kan, sudah mendekat. Iya, kita ke lautnya. Lautnya ya. Iya, ke lautnya. Jadi daratnya itu di belakang kita. Kita justru tripod kita itu pasang di laut. Jadi kita tuh badan kita tuh terendam laut sampai badan kita terendam laut sampai sepaha. Sepaha. Oke. Ini airnya sepaha, tripod juga sepaha. Contohnya ada tuh foto di atas yang saya fotoin teman, itu ada, saya kasih contoh supaya bisa dilihat kira-kira seperti itulah. Coba di atas lagi ya, terus di atas lagi. Bukan. Di bawah. Oh, di bawah. Sorry. Di bawah, nggak jauh dari situ. Itulah contoh kita foto landscape. Coba di bawah lagi. Airnya coba lagi. Ada orangnya. Yang ada orangnya. Yang mana yang ada orang? Ini. Coba. Ini. Nah, itu tuh ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini masih rendah. Kadang kita moto juga airnya sepaha, secelana jeans itu sepaha. Terus jadi kita pegangin tripod segala macam. Itulah banyak kalau kita mau foto ombak ya, ombak. Nah, tapi kan kalau kita mau foto daratan sih ya nggak perlu. Tapi karena kita mau foto airnya yang menjadi foreground, baru. Jadi ikut kebayang nih aliran-alirannya ya. Oke. Iya. Banyak sih kayaknya sahabat Green yang akan kita tanya-tanya ini dari Bang Gary. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin sahabat Green bisa lihat juga di Instagramnya di @GaryBastara. Di sana ada banyak Bang. Tapi boleh keluar kita Bang, balik lagi ke berdua. Kita untuk terakhir nih Bang, karena waktu sudah mepet juga, udah dikodein. Oh iya, siap. Ini mungkin buat sahabat Green yang pengen nyobain fotografi landscape nature ini, dari Bang Gary sendiri yang sudah mencoba menggeluti ini dari beberapa tahun, apa nih kira-kira yang bisa dijadikan acuan ataupun persiapan ataupun modal awal kayak mau mencoba genre ini gitu sahabat Green, buat sahabat Green Bang Gary? Ya, yang paling penting adalah, yang pertama adalah suka dulu sama alam. Itu harus dari dalam hati. Saya suka foto alam. Terus kedua adalah mau nggak mengabadikan segala momen pada saat kita ke spot-spot yang alamnya indah. Ketika punya ketertarikan untuk itu, ya kita mulai harus punya gearnya, harus ada gearnya. Nggak harus punya, tapi bisa pinjam. Tapi kita harus pakai itu, gitu loh. Nah, itu baru kita yang namanya memulai untuk menyukai fotografi alam. Kecuali kalau kita sudah tidak punya ketertarikan untuk itu, ya nggak perlu sih sebenarnya. Tapi ya itu balik lagi ke dalam hati gitu. Maksudnya mau nggak mengabadikan semua momen secara profesional gitu. Harus dilengkapi dulu gearnya. Ada kamera juga harus punya lensa. Yang paling penting juga tripod. Tripod itu paling penting. Iya, untuk fotografi landscape, kamera, lensa, dan tripod. Kalau teman-teman masih punya budget untuk melengkapi gear, beli yang namanya filter. Filter untuk menyamakan exposure antara bawah sama langit. Contohnya gini, kalau kita foto bawah, fokus sama bawah, kamera kita itu kan terangnya di bawah, sedangkan langitnya jadinya over, putih banget. Ini contoh filternya nih, supaya yang teman-teman yang mau ini lihat, inilah contoh filter. Contohnya misalkan gini, ini di samping saya ini ada cahaya agak terang ya di sini. Yeah. Ini kalau kita, ini kan kelihatan tuh, lihat nggak? Oh iya benar-benar. Perbedaannya pakai filter sama enggak, kan terang tuh. Nah, jadi exposure antara di saya sama di yang terang ini jadinya bisa balance.
Tuh. Oh iya. Nah itu jadi nanti kita setelah sudah dapat fotonya kita bisa posting dengan cahaya yang sama, cahayanya balance. Oke. Tapi dikit nanya nih Bang, peranan editing lagi dalam hasil karya yang udah Bang ini enggak bisa dibilang signifikan enggak? Atau karena tidak udah gitu kan? Ya. Yang paling penting adalah pertama cara motonya dulu. Paling penting adalah motonya dulu. Kalau editing itu masing-masing seleranya seperti apa. Cuman memang nggak bisa dilepas. Itu bagian paling penting adalah post processing. Yeah. Setelah foto kita harus ada namanya post processing. Misalkan begini, kita foto batu atau foto pohon, tapi cahayanya pada saat itu cuman kena pinggiran pohon. Nah, supaya pinggiran pohon cahayanya agak glowing, nah itu bisa kita brush di post pro-nya itu bisa kita brush tambahin. Artinya gini loh, kita mau seperti mata kita pada saat itu, tapi kamera tidak bisa mengikuti kondisi pada saat itu gitu loh. Kenapa kamera tidak bisa mengikuti? Mungkin kita pada saat itu perhitungannya kurang. Mungkin pada saat itu kita masih pakai kamera mungkin yang terlalu susah untuk gelap. Misalkan kamera, ada beberapa jenis kamera kalau sudah gelap dia agak sulit tuh untuk nangkep cahaya. Nah itu bisa diakalin di post pro. Padahal mata kita pada saat itu lagi bagus-bagusnya ngelihat. Nah itu juga penting, post pro itu penting. Itu juga gitu, harus cari orang-orang yang bisa bantu teman-teman untuk improve skillnya. Itu bener sih kata Bang Gary ini, karena beberapa obrolan juga di Foto Stage sebelumnya kolaborasi dengan berbagai ataupun teman-teman yang juga sudah dahulu terjun ke satu genre ataupun teknik fotografi itu penting. Selain untuk menambah wawasan kita, itu juga jadi upgrade skill untuk masing-masingnya ya Bang Gary ya. Iya, benar banget itu. Dan jangan takut nih sahabat Green untuk ya mulai sekedar menyapa atau mungkin bertanya, tapi ya tetap mungkin dengan cara yang tepat ya. Jangan lagi jam 3 pagi tiba-tiba nanya, "Bang gimana Bang?" Maksudnya cara yang tepat, tapi memang jangan khawatir dan jangan ragu lah kalau misalnya kita niatnya baik untuk belajar. Tentunya ibaratnya teman-teman ataupun rekan-rekan yang sudah dahulu terjun ke satu bidang juga akan membantu dengan ilmu-ilmunya gitu. Terima kasih Bang Gary atas ilmu dan juga sharing-sharingnya yang udah diberikan buat sahabat. Thank you juga ya. Sukses juga buat Green Radio nih. Iya, terima kasih Bang Gary. Kalau sahabat Green sekali lagi saya ingatkan mau lihat karya-karyanya Bang Gary bisa lihat di Instagramnya di @bastara. Yang kalau ada yang mau tanya-tanya juga pasti gua balas kok. Benar. Ini Bang Gary nih benar langsung dibalas. Dulu juga gitu soalnya. Jadi tapi ada juga yang nggak balas. Ada sih emang, tapi ya mungkin lagi sibuk Bang, ya, mungkin atau lagi keperluan juga. Kita, Bang Gary boleh kalau tanya langsung aja ke Instagramnya di @Gary Bastara. Terima kasih buat Bang Gary sekali lagi, terima kasih Bang buat sharing-sharingnya. Semoga lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, collab-collab lagi kalau misalnya ke tempat kita boleh. Anytime. Siap, terima kasih. Buat sahabat Green, terima kasih juga buat Anda yang sudah mendengarkan fotosintesis kurang lebih 1 jam. Kurang lebih kita sudah bersama. Buat Anda juga yang selalu menantikan fotosintesis, bisa menonton ulang dan juga menyaksikan tayangan ini di YouTube Green Radio Line. Dan kalau begitu Budi Santo pamit, Bang Gary juga pamit. Terima kasih buat Anda sudah mendengarkan Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.